Enggak, Pak Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah, kami dari kelompok 5 pada kali ini mau menyampaikan, mempresentasikan terkait dengan tugas eh, di apa ya, yaitu kami mengambil judul dengan audit syariah zakat Malaysia dengan Indonesia. Tentunya terkait dengan masalah audit syariah dan eh, tidak bisa kami sempurna, mungkin nanti kami ini menambah hal-hal yang mungkin kami ketahui gitu ya. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi di eh, Malaysia atau di negara lain dengan perbandingan dengan di Indonesia. Untuk itu kami bertiga, yaitu ada Pak Ahmad Falah, Pak Arief Budiono, dan saya sendiri Mang Surono, berusaha untuk menyampaikan, mempresentasikan yang bisa kami eh, pelajari bersama. Untuk itu eh, silakan kepada Pak Arief Budiono untuk menyampaikan terlebih dahulu dari pendahuluan dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Moyong Surono untuk waktu yang diberikan dalam presentasi kali ini. Kelompok kami mencoba menganalisa artikel review ya terhadap dua jurnal gitu. Ya, jurnal yang utama, kemudian ada jurnal pembanding ya, untuk memberikan perbandingan meskipun tidak apple to apple, tapi paling tidak memberikan gambaran yang lebih terhadap kondisi Indonesia sekarang begitu ya. Tentu supaya lebih fair begitu ya, meski dibilang fair juga enggak, kami mengambil jurnal pendukung yang ditulis sama teman-teman Malaysia juga gitu. Karena memang jurnal utamanya yaitu tentang Exploring Syariah Audit Practice in Zakat and Waqf Institution in Malaysia. Itu risetnya tentang bagaimana praktek audit zakat dan wakaf di Malaysia begitu ya, dengan artikel dengan jurnal dibuat tahun 2003 dengan penulisnya ada beberapa ya, Pak Muhammad Iqbal, Zurina Safi'i dan seterusnya. Kemudian artikel pendukungnya, jurnal pendukungnya adalah The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia. Ini tahun 2024 begitu ya, dengan penulis Muhammad Kutaiba dan kawan-kawan. Tentu karena dua metode ini berbeda berbeda metode begitu ya, berbeda metode, maka kita berusaha untuk mengambil titik temunya gitu. Jadi yang pertama, Exploring Syariah Audit Practice in Zakat dan Wakaf Institution in Malaysia, itu modelnya studi FGD ya. Perwakilannya diundang untuk dilakukan FGD dan memberi pertanyaan beberapa, kemudian jawabannya diresam dan kemudian dilakukan analisa terhadap itu. Sedangkan yang kedua, yang pendukung, ini modelnya melakukan artikel review. Jadi mencari sumber dari internet, kemudian dilakukan analisa. Ya, sedikit banyak memang ini tergantung daripada kemampuan menemukan materi atau sumber informasi yang terdapat di online, karena memang artikel review.
Tentu masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, tapi kita ambil kelebihannya untuk sama-sama kita ambil pelajaran, begitu ya. Itu tentang apa yang kelompok kami akan analisa. Baik, sebelum masuk ke sana, kita perlu mengetahui latar belakangnya terkait perbedaan Indonesia dan Malaysia, sehingga nanti kita lebih fair ya, bukan lebih fair ya, mungkin lebih tepat untuk membandingkan, begitu ya. Yang pertama, di Malaysia itu bentuk negaranya adalah federal dengan desentralisasi urusan agama. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, kebijakan-kebijakan itu ada di negara bagian, ya, ada di negara bagian, tidak terpusat, gitu ya. Zakat dan wakaf di bawah State Islamic Religion Council. Jadi urusan zakat dan wakaf itu di bawah organisasi SIRC ya. Kemudian tidak ada otoritas nasional tunggal untuk memaksa audit syariah. Jadi karena berada di negara-negara bagian dan tidak ada ketentuan undang-undang, maka tidak ada otoritas yang bisa memaksa untuk itu, untuk audit, begitu ya. Kemudian yang keempat, dominasi pendekatan administratif trust ya, bukan audit assurance. Nah, ini yang nanti yang membedakan dengan Indonesia, nanti kita lihat ya. Dampaknya setiap negara bagian punya standar yang berbeda ya, sehingga tata kelolanya itu lebih ribet gitu ya kalau dilakukan misalkan proses audit, karena standarnya berbeda. Dan audit itu mempelajari standarnya dulu, baru dilakukan apakah standar itu sudah dilakukan dengan benar apa enggak gitu. Nah, ini masalahnya adalah standarnya itu berbeda, sehingga proses melakukan audit jika dilakukan itu lebih ribet daripada yang punya standar. Nah, ini latar belakang yang terjadi di Malaysia ya, latar belakang yang terjadi di Malaysia. Jadi memang secara umum untuk proses sosial gitu ya, Malaysia relatif lebih longgar auditnya ya, relatif lebih longgar. Tetapi di sisi lain kayak misalkan bank syariah, mereka memiliki poin yang lebih dibandingkan dengan rata-rata bank syariah yang ada di Indonesia. Tapi kita balik lagi, kita bicara tentang zakat dan wakaf yang terjadi di Malaysia seperti itu latar belakangnya. Kemudian untuk Indonesia, yang sama-sama kita ketahui adalah yang pertama, bentuk negaranya kesatuan, jadi berbeda dengan Malaysia yang negara bagian. Yang kedua, zakat diatur oleh undang-undang nasional ya, dan ada badan pengelola zakat nasional yaitu Basnas ya. Kemudian wakaf berada di bawah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi wakaf dan zakat itu berada di dua badan yang berbeda. Kalau tadi di Malaysia ada satu yang mengelola itu, di Indonesia ada dua. Artinya memang berbeda secara struktural gitu ya. Kemudian negara memposisikan diri sebagai regulator dan pengawas aktif. Jadi negara sebagai regulator, kalau zakat oleh Basnas, kemudian wakaf oleh BWI, dan mereka melakukan pengawasan, artinya meminta laporan pertanggungjawaban, melakukan audit meskipun mungkin secara waktu belum intens begitu ya, tapi itu ada. Dan karena regulator dan pengawasan aktif, maka bisa memberikan hukuman gitu ya, dalam tanda kutip ya, memberikan hukuman bagi yang tidak mematuhi begitu ya. Sedangkan di Malaysia itu tidak bisa dilakukan karena tadi bukan sebagai regulator ya negara. Implikasinya audit menjadi instrumen legitimasi dan akuntabilitas publik. Jadi memang audit menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, karena memang dibuat regulasinya begitu ya, sehingga beberapa
lembaga zakat itu kan punya laporan ya hasil auditnya bagaimana, dan beberapa lembaga zakat yang baik setiap tahun kan mengeluarkan laporan keuangan termasuk yang teraudit dan juga hasil auditnya bagaimana gitu ya. Ada cukup banyak lembaga di Indonesia yang punya hasil WTP begitu ya, wajar tanpa pengecualian, itu cukup banyak. Nah di Malaysia itu nggak ada. Itu latar belakangnya dulu ya, sehingga kita bisa lebih fair dalam memahami jurnal yang tadi. Kemudian secara struktur lembaga zakat, kita lebih fokus ke zakat sekarang ya. Malaysia zakat dan wakaf fungsi keagamaan negara bagian, jadi mereka yang mengelola negara bagian, sedangkan di Indonesia ada Basnas untuk zakat dan kemudian BWI untuk wakaf ya. Di Malaysia bentuk lembaganya ada corporate dan korporitasi terbatas. Maksudnya non corporate ya, di bawah SIRC. Kalau non corporate itu artinya kalau kita samakan dengan Indonesia itu pengelolaannya dalam tanda kutip sederhana gitu ya. Indikator yang muncul sebagai hal yang pembeda adalah belum memiliki majelis dewan syariah, yang belum memiliki dewan syariah di lembaganya ya. Sedangkan yang korporatisasi dia memiliki dewan syariah, sehingga yang belum memiliki dewan syariah itu mengacunya di bawah SIRC tadi, yaitu ulama lokal gitu ya, ulama negara bagian kalau di Malaysia. Nah ini perbedaan struktur yang kedua, selain secara umum negara, kemudian struktur daripada lembaga zakatnya. Dan ini kalau kita lihat perbedaan dari sisi model, audit, serta regulator, resiko dan ansurannya yang berbeda gitu ya. Kalau di Malaysia itu trust based, artinya masyarakat lebih percaya terhadap wakaf, terhadap zakat. Di Indonesia adalah control based. Kemudian audit di Malaysia itu sifatnya voluntary, bukan sesuatu yang wajib, sedangkan di Indonesia itu adalah wajib. Regulator di Malaysia itu negara bagian, di Indonesia negara. Resikonya moral hazard, ada keinginan, nafsu, mungkin penyalahgunaan yang karena tidak termonitor dengan baik ya, jadi moral hazardnya berpeluang cukup besar. Sedangkan di Indonesia resikonya adalah kejenuhan birokrasi ya, karena mungkin harus data, harus begini, harus begitu, jadi regulasinya cukup besar, sehingga terkadang bagi yang belum siap itu mungkin yang membuat jenuh atau yang merasa terlalu jauh gitu ya untuk mematuhi regulasi yang sudah dibuat. Kemudian dari sisi insurance-nya lemah, sedangkan di Indonesia kuat ya. Itu secara umum perbandingan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian kenapa audit itu penting? Karena zakat dan wakaf itu adalah public religious fund, artinya memang dana sosial berbasis agama yang harus dipertanggungjawabkan, gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Karena memang memiliki sensitivitas dari sisi moral, agama, dan sosial. Jadi 3 dimensi yang perlu dijawab dengan adanya audit ya. Ketika audit itu bagus dan dipertanggungjawabkan kepada regulator yang kemudian orang yang mempercayakan atau muzaki, dan kepada masyarakat, 3 level itu yang perlu dapat
laporan dari audit, dengan harapan dengan adanya audit tadi tingkat kepercayaan menjadi lebih dan partisipasi juga akan meningkat. Dan audit keuangan saja tidak cukup karena ini lembaga sosial agama, artinya harus ada audit dari sisi agamanya, yaitu syariah audit ya, yang mekanismenya secara umum lebih dalam daripada hanya sekedar audit. Ada prinsip-prinsip syariah yang harus diaudit juga terkait dengan ketaatan bersyariah. Nah, masalah intinya adalah ketika ada kepercayaan seperti yang tadi ya, punten di Malaysia itu kan basisnya kepercayaan, tapi kurang adanya verifikasi. Nah ini yang bahaya gitu ya, terjadi bisa jadi moral hazard, sehingga apabila itu terjadi dampaknya bisa jadi menurunkan level kepercayaan. Dan ketika level kepercayaan itu turun, apalagi turun drastis begitu ya, maka wakaf dan zakat ini akan terdampak cukup besar ya. Artinya masyarakat tidak percaya, dia tidak mau mewakafkan atau memberikan zakat kepada lembaga ya, akan terbentuk sendiri-sendiri, dan ini efeknya tidak baik untuk kesejahteraan, kemajuan umat ataupun bangsa. Mungkin begitu ya dari saya. Selanjutnya tentang tujuan jurnal akan disampaikan oleh rekan kami Pak Ahmad Falah. Maka Pak Ahmad. Ya, jazakumullah Ustaz Arif. Bismillah. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali penjelasan tentang tujuan dari jurnal ini serta temuan-temuan yang ada di dalamnya. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Arif, maka saya akan coba untuk lebih detail lagi menjelaskannya. Pertama, untuk tujuan jurnal yang ada ini, yaitu untuk mengeksplor praktik audit syariah, zakat, dan wakaf yang ada di Malaysia. Tujuannya apa? Untuk membuka pemahaman pengelolaan praktik lembaga zakat yang terjadi di Malaysia, gap-gap yang ada, dan kebutuhan untuk pengembangan audit syariah, di mana memang audit syariah ini dengan adanya perbedaan standar di Malaysia menjadikan audit syariah ini harus lebih dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua, untuk metode penelitiannya, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara apa? Yang pertama dengan cara FGD, Focus Group Discussion, yang dimana mengumpulkan sampai 38 informan dan 17 institusi dengan tujuan untuk menangkap perspektif manajerial. Sebenarnya yang dilakukan sama nggak sih? Atau yang dilakukan sudah sesuai atau belum? Kemudian nanti dilihat dari akutabilitasnya gitu. Secara akuntansi pelaporan keuangannya seperti apa. Dan nanti yang dilihat juga dari pertemuan FGD ini adalah audit dari berbagai lembaga. Apakah memiliki standar audit yang sama atau tidak, walaupun dengan cara metode yang berbeda. Sampai akhirnya ditemukan bahwa ternyata ada perbedaan-perbedaan dalam audit syariah ini. Sampai akhirnya dibutuhkan pengembangan lagi untuk audit syariah di lembaga zakat di Malaysia. Kemudian yang ketiga, sebagai single case study Malaysia. Kenapa ini menjadi single case study? Karena menjadikan Malaysia satu-satunya tempat untuk dijadikan tempat penelitian. Maka di judul pada kali ini kita memberikan salah satu artikel seperti artikel pembantu atau sebagai penguat atau pembanding gitu. Jadi bukan satu kasus saja yang kita bahas. Jadi sebagai single case studi Malaysia maksudnya adalah menjadikan Malaysia satu-satunya kasus tunggal dalam menelaah dinamika kelembagaan zakat dan wakaf di Malaysia ini. Kemudian yang keempat, kontribusi utama yaitu sebagai studi pionir audit syariah non-EV di Malaysia. Maksudnya apa? Karena sedikit penelitian tentang audit syariah dalam sektor zakat dan wakaf. Akhirnya artikel ini menjelaskan, jurnal ilmiah ini menjelaskan bahwa artikel mengisi celah literatur dan rekomendasi pedoman ataupun pelatihan serta mekanisme audit eksternal yang memang belum dilakukan di Malaysia. For next step. Boleh set di next. Oke. Kemudian
Untuk temuan-temuan yang didapatkan dalam jurnal ini adalah yang pertama, tidak ada syariah governance framework khusus, yaitu tidak ada SGF secara khusus. Maksudnya apa? Bergantung kepada State Fatwa Committee dan Syariah Panel Ad Hoc. Nah, Fatwa Komite dan Syariah Panel Ad Hoc ini semua dikembalikan kepada negara bagian masing-masing. Dan kebijakannya seperti apa dan disesuaikan dengan tempatnya masing-masing dan tidak ada regulasi yang baku. Ketika tidak ada regulasi yang baku dan mengatur audit syariah secara praktik, maka ini menjadikan praktik yang ada berbeda antar negara bagian. Dan akhirnya semua hanya bergantung kepada fatwa komite dan fatwa ad hoc saja. Dan yang poin yang kedua adalah tidak ada pemisahan. Pemisahan dalam apa? Syariah review dan syariah audit. Maksudnya apa? Syariah review ini berkaitan tentang penelaahan opini syariat, dan syariah audit ini berkaitan tentang penilaian kepatuhan dan pengendalian. Audit pada dasarnya itu bersifat prosedural. Audit yang ada itu hanya bersifat prosedural dan kurang substantif, karena fungsi syariah sering tumpang tindih, karena review opini dan kepatuhan syariah itu dilakukan oleh orang yang sama atau ad hoc. Nah, ini menjadikan lembaga zakat dan lembaga wakaf ini menjadi penilaian auditnya akhirnya bisa bernilai tidak sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Kemudian next. Baik, temuan dari jurnal ini. Yang pertama adalah tidak ada audit syariah formal. Maksudnya tidak ada standar mekanisme syariah. Mereka hanya bergantung kepada fatwa negara bagian sehingga tidak ada audit syariah formal yang rutin dilakukan. Kemudian poin yang kedua, audit internal mencakup keuangan dan operasional. Ini menunjukkan bahwa audit berjalan mayoritas oleh tim internal yang fokus pada pemeriksaan keuangan dan kepatuhan prosedur operasional, bukan penelitian kepatuhan syariah atau substansi syariah. Kemudian poin yang ketiga, sebagai zakat receipt and distribution, maksudnya adalah audit hanya memproses penerimaan dan penyaluran atau yang bersifatnya dokumentasi atau bukti transaksi. Sampai pada akhirnya, siklus penuh zakat seperti validasi muzaki, verifikasi asnaf, kemudian pemanfaatan dana, itu belum diaudit secara menyeluruh. Jadi sekali lagi ini masih berkaitan tentang receipt and distribution saja, belum sampai ke audit syariah yang formal. Kemudian yang keempat adalah tidak berbasis syariah risk atau auditor tidak sistematis mengidentifikasi atau memprioritaskan risiko sebagai sumber dana haram atau penyimpanan di instrumen tidak halal atau bahkan salah sasaran penerima. Jadi ini kurang diperhatikan karena memang semuanya berstandarkan dari ad hoc tadi dan dikembalikan kepada syariah komite tadi. Kemudian yang kelima adalah audit hanya sifatnya prosedural dan bukan substantif. Jadi dalam forum group discussion yang ada di dalam artikel ini menggambarkan bahwa audit sebagai pemeriksaan administratif saja, daripada audit substantif yang menilai kesesuaian praktik dengan prinsip fikih atau dengan prinsip makosid serta efektivitas distribusi. Sehingga akuntabilitas religiusnya sangat lemah dalam menjalani pengelolaan lembaga zakat dan wakaf ini. For next. Kemudian, temuan jurnal yang ada setelah diteliti adalah, satu, ternyata di Malaysia masih kekurangan SDM. Untuk apa? Untuk audit skill dan syariah knowledge. Karena untuk audit syariah itu, dalam satu orang itu harus memiliki skill keuangan dan skill ilmu fikih. Jadi audit hanya dilakukan oleh tim internal saja yang fokus pada keuangan dan operasional. Jadi tidak berfokus kepada kepatuhan syariah, sampai akhirnya yang memeriksa bukanlah auditor yang berkompeten dalam syariah, sehingga audit gagal dalam menilai kepatuhan fikih. Kemudian poin yang kedua, training audit syariah yang hampir tidak ada, karena memang pada dasarnya tidak ada audit kepatuhan syariah, atau audit syariah, maka menjadikan kapasitas auditor tidak berkembang. Mereka hanya fokus kepada keuangan dan operasional saja, sehingga standar praktik tidak seragam antara setiap institusi yang ada. Kemudian yang ketiga, audit komite minim literasi fikih muamalah.
Hal ini menjelaskan bahwa keputusan pengawasan berbasis audit independen, maka beresiko interpretasi fikih yang inkonsisten. Karena apa? Karena perbedaan dari audit komite setiap negara bagian. Yang keempat adalah human capital menjadi bottleneck utama. Karena yang mengaudit internal dan orangnya itu saja, maka tanpa investasi SDM, maka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa inisiatif pedoman audit syariah sulit untuk diimplementasikan. Maka menjadi PR besar adalah di negara Malaysia ini bagaimana caranya untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan menambah ilmu fikih dalam audit syariah ini dan menambah SDM-SDM yang ada. Next set. Terakhir, temuan jurnal yang ada di artikel Malaysia ini menjelaskan bahwa mayoritas mendukung eksternal syariah audit. Jadi dari pertemuan FGD itu kebanyakan dari mereka setuju bahwa untuk diadakan eksternal syariah audit. Maksudnya agar apakah kegiatan mereka sudah sesuai dengan syariah atau belum, dan untuk menyeragamkan apa yang sudah mereka lakukan. Walaupun sebagian yang di poin kedua menjelaskan bahwa sebagian lagi merasa belum perlu. Maka analisa yang bisa digambarkan di sini adalah satu, dari artikel yang ada, hal ini mencerminkan resiko yang dianggap rendah. Seakan-akan resiko yang dijalani oleh lembaga zakat dan lembaga wakaf ini tidak terlalu berat untuk dilaksanakan. Dan poin yang kedua, yang terjadi di Malaysia adalah ketika seseorang menanamkan dananya atau memberikan dananya, menitipkan dananya ke lembaga zakat dan wakaf ini, menunjukkan bahwa dana yang ada itu sama dengan public trust, gitu, kepercayaan publik. Jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan lembaga zakat karena ternyata dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat. Dan terakhir yang disampaikan adalah resiko laten yang lebih besar dari resiko yang terlihat. Mungkin kalau misalkan dilihat, mungkin seakan-akan resikonya itu ringan atau rendah, sedangkan resiko yang di belakangnya itu jauh lebih besar jika tidak dilakukan audit syariah secara sempurna. Ini berkaitan tentang jurnal yang disampaikan dari lewat Malaysia. Nah, insya Allah nanti untuk jurnal yang Indonesianya, penelitian di Indonesia, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Moyong. Kepada Ustadz Moyong, boleh tafadhol masykuran. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini terkait dengan jurnal audit. Saya menyampaikan terkait dengan bagaimana yang terjadi audit di Indonesia gitu ya. Secara umum eh, di Indonesia itu kan sudah ada dasar hukumnya, dasar hukum audit siswaf. Sebagai contoh, karena audit siswaf di Indonesia itu sifatnya wajib gitu ya. Sebagaimana dasar hukumnya yaitu yang pertama tentang zakat. Itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat harus jelas, akurat gitu ya. Dan yang jelas itu bagaimana pengelolaannya itu agar terpublik gitu ya. Yang kedua, KMA nomor 733 tahun 2018 tentang pedoman audit syariah zakat tersendiri itu. Artinya, dasar hukum audit tentang zakat itu sudah ada dua dua dasarnya gitu ya. Ini yang harus wajib ditaati oleh lembaga siswaf tersebut. Yang kedua, tentang wakaf ya. Wakaf jelas sudah diatur di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf itu tersendiri. Juga di undang-undang pada di PP nomor 42 tahun 2006 itu juga sudah diaturnya tentang bagaimana juga pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia BWI. Hal ini Bapak Ibu, jadi dasar hukum itu sudah jelas dan harus ditaati karena sebagai lembaga ziswaf itu wajib tentang masalah audit. Terus siapa itu yang mengaudit ya? Jelas sih. Siapa yang mengaudit kan kita tahu semuanya. Tentunya
audit itu dilakukan oleh terhadap Basnas. Ada Basnas itu ada pusat dan daerah. LAS itu yang siapa yang diaudit tadi, yang siapa yang diaudit itu Basnas, ada LAS, ada Nazir Wakaf itu ya. Itu apa yang wajib diaudit. Jadi dari jurnal kita tahu bahwa fakta meski sudah jadi peraturan, tetapi banyak juga lembaga di Indonesia yang masih ya terdapat kenakalan tuh ya, terdapat ketidakjujuran itu ya. Eh, Ya nakal itu karena masih ada hal-hal yang ditutupi, gitu. Jadi tidak terbukanya lembaga Yusuf tersebut. Bahkan ada juga yang tidak mau membuat laporan, tidak mau mempublik gitu ya. Karena mereka merasa ya tidak terawasi gitu. Padahal jelas ya, sebagai contoh tuh ya, ada kondisi Indonesia di Indonesia itu lembaga-lembaga Islam yang masih sebetulnya itu skala kecil lah. Mungkin komunitas contoh-contoh yang ada di mungkin maaf ini yang berbasis seperti di masjid, berbasis pesantren mungkin atau kelompok sosial itu pengelolaannya masih bersifat ya kekeluargaan, sukarela. Jelas jelas dengan seperti itu artinya itu kan tidak profesional ya. Karena mereka tidak siap diaudit. Dengan padahal jelas itu setiap tahunnya mendapatkan mungkin lebih dari bisa jadi sampai ratusan juta ya, itu karena tidak mau diaudit sehingga kan otomatis itu kemungkinan besar karena tidak memiliki laporan keuangan standar, pencatatan pencatatannya masih manual ya, dan jelas tidak konsisten. Ini eh, apa SDM-nya jelas juga SDM ya ala kadarnya tuh. Kalau tadi ada sisi-sisi kekeluargaan gitu. Mohon maaf ini yang terjadi di Indonesia itu kita kita ketahui. eh karena beberapa lembaga kesannya wajib ini lebih ke birokrasi dibandingkan dengan sebetulnya kemanfaatan kepada bagaimana trust masyarakat itu. Nah, hal inilah yang tentunya terjadi di Indonesia. Ya, next. Lanjut. Jadi audit di Indonesia itu tadi saya sudah sampaikan ada beberapa lembaga yang tidak siap dengan audit. Tadi sudah di sisi lain juga kekurangan auditor yang kompeten di Indonesia. Memang inilah diperlukannya para auditor-auditor ya. Audit yang saat ini kan kalau kita lihat hampir-hampir hampir-hampir gitu ya, auditor khusus tentang ZSWAF ini masih ada eh, apa namanya ya butuh belajar terus lah gitu. Karena ya kalau tadi disampaikan di Malaysia belum kompeten sama gitu. Di Indonesia juga masih terbatas. Auditor ini masih terbatas. Maka semoga nanti muncul-muncul para auditor sehingga dengan seperti ini lembaga-lembaga ISOF itu insya Allah itu akan terawasi dengan baik. Sebetulnya bukan pengawasan ini kan dalam rangka untuk eh, menjudge gitu ya, enggak, bukan menjudge, tetapi bagaimana memberikan solusi-solusi dia. Karena semakin besar gitu ya, kemanfaatannya untuk umat gitu, bukan hanya kepada kepentingan pribadi saat. Dan yang ketiga, audit ini dilakukan relatif lama atau jarang dari sisi waktu. Iya, kita lihat ya, eh, ya saya akui nih di beberapa ya desa juga kita ketahui dia ketika mereka pengelolaan yang tadi yang saya sebut di awal ketika masjid atau mungkin pesantren itu sebetulnya kan kenapa kita butuh ada musyawarah dengan baik gitu. Ketika itu pun masih dilakukan oleh satu, dua, tiga orang. Bisa jadi tiga orang. Pengurus takmir itu ya, hanya tiga orang. Tidak melibatkan dari pemerintahan desa dan sebagainya. Ini tentunya nanti sehingga bagaimana audit itu melakukannya bisa jadi 3 bulan sekali. Bukannya setahun sekali dia, 3 bulan. Itu dalam rangka memberikan solusi-solusi pengamanan dan kepercayaan kepada umat. Ya. Lanjut. Jadi saran untuk Malaysia nih ya. Saran untuk Malaysia maka bagaimana supaya audit ini tetap berlanjut gitu ya. Jadi bagaimana supaya SWAF ini juga bisa berjalan dengan baik di
Indonesia maupun di Malaysia, maka yang sangat pertama di bagaimana adalah tentunya menetapkan audit syariah sebagai kewajiban bertahap. Apa yang harus dimulai gitu ya? Yang pertama lembaga zakat dan wakaf besar. Itu yang harus wajib dimulai bertahap. Yang kedua tentunya program strategis. Tidak harus langsung secara skup nasional, tapi minimum standar lintas negeri dulu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah bagaimana mengubah trust based complaint ya. Jadi menjadi ya ini kepercayaan pada masyarakat, kepercayaan yang lebih lebih sifatnya besar ya. Yang kedua, membangun standar audit secara nasional, top law, melalui Jauhar dan kalau di Malaysia itu Jauhar dan Majelis Fatwa Kebangsaan ya kalau di Malaysia itu. Eh, Seperti apa itu yang dilakukan yaitu tentunya muncul pedoman audit syariah zakat dan wakaf, ada ruang lingkup ya, ruang lingkup itu terdiri dari bagaimana penghimpunannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pengelolaan wakaf produktifnya. Ini bersifat rekomendatif ya, tentunya menuju wajib. Yang ketiga, bagaimana penguatan kompetensi SDM tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad ya. Jadi hybrid competence ya. Jadi program pelatihan itu harus dilakukan audit dan fikih zakat dan wakaf itu tentunya harus senantiasa dilakukan secara intens. Terlepas itu 1 tahun, 1 tahun 2 kali dan sebagainya itu kan ada dananya, dananya para amilin yang nanti juga harus tahu dia. Dan sertifikasi tentunya juga perlunya ada kolaborasi. Kolaborasi di sini mungkin ada universitas di lingkungan, lembaga profesi dan majelis agama tentunya. Nah, itu adalah bagaimana supaya publikasi laporan kepatuhan syariah ini terwujud. Bagaimana saran untuk Indonesia dia? Saran untuk Indonesia itu bagaimana yang pertama adalah menggeser audit dari complaint based menjadi impact based. Yaitu audit itu tidak hanya menilai dari sisi ada atau tidaknya dokumen, tetapi juga audit ini ada dampak sosial zakat. Jadi ada dampaknya setelah para para agnia ini memberikan zakat, memberikan infak itu jelas dampaknya itu besar, dampaknya untuk umat seperti apa ya. Dampaknya juga untuk kelas tersebut. Yang kedua ada keberhasilan pemberdayaan mustahik. Jadi real, real. Jadi bagaimana yang sudah didistribusikan, sudah ditasarufkan kepada masyarakat, kepada mustahik itu ada keberhasilannya. Jadi bukan hanya diberikan saja, tetapi harus tentunya mestinya ada istilahnya apa ya, pendampingan, pendampingan secara kontinu. Itu harus dilakukan, bukan hanya semacam sudah disebar itu enak, tapi ada pendampingan secara intens sehingga mustahik ini bagaimana kita punya tujuan untuk bagaimana meningkatkan para mustahik ini menjadi muzaki kan itu. Juga bagaimana wakaf-wakaf yang diberikan ini menjadi produktif. Artinya ada produktivitas wakaf. Yang pertama, saran untuk Indonesia. Yang kedua, tentunya terjadilah kita tahu semuanya bagaimana harus adanya penyederhanaan birokrasi audit lah ya. Integrasi antara lain ada audit keuangan, juga ada audit syariah, juga digital audit platform. Dan tentunya adanya pengurangan duplikasi laporan. Ya, laporan-laporan itu ya tetap kita harus lakukan oleh birokrasi, oleh pemerintahan ya, sehingga ini supaya last ini tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas audit syariah, auditor syariah. Tentunya perlunya ada pelatihan lanjutan ya. Apa yang harus dilatih gitu ya? Risk based audit ya. Yang kedua maqasid
al-syariah. Yang kedua, standarisasi sertifikasi auditor. Dan yang ketiga adalah bagaimana jalur karir auditor Ziswaf ini harus jelas ya. Eh, auditor ini setelah lama menjadi mengaudit di beberapa lembaga, apa sih karirnya ke depannya seperti apa dulu harus jelas gitu ya. Dan yang keempat, sarannya yang keempat, bagaimana dampingan nazir dan Laskesil. Adanya audit berbasis risiko, pembinaan sebelum sanksi, ada model counseling audit, dan itu harus senantiasa ada pendidikan secara intens. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana transparansi, adanya transparansi dan literasi publik. Nah, ini ringkasan hasil audit publik. Jadi tentunya ketika seperti lembaga-lembaga keuangan itu diaudit oleh auditor itu ya, itu kan ketika contoh nih koperasi ada hasil audit selama 1 tahun kan itu terpublikkan oleh kepada anggota, dinas koperasinya juga tahu. Nah sama ini lembaga les itu juga harusnya oh iya, uh, dikatakan ini baik, dikatakan ini kurang baik gitu kan, dikatakan layak dan tidak layak, seperti itu. Tentunya juga ada edukasi Muzaki dan Wakif, dan ada pelaporan pelaporan berbasis dan ada dampaknya. Itu uh, lanjut, Pak. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi audit syariah ini wajib kita lakukan, dan itulah jurnal yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana audit yang terjadi di Indonesia dan audit yang terjadi di Malaysia. Tentunya masih banyak hal-hal, sisi lain ada sisi positif, ada sisi kekurangannya gitu ya. Nah, ini bisa dikolaborasikan ke depannya menjadi ini sarana untuk menuju perbaikan-perbaikan di tahun-tahun yang berikutnya, lebih-lebih di tahun 2006 ini. Semoga regulasi-regulasi itu akan berpihak kepada umat Islam. Sekian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan hilafnya kami haturkan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.